Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal-soal manajerial. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, rekan saya mengusulkan mengubah beberapa isi yang tercantum dalam laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal itu dimaksudkan untuk menyelamatkan divisi saya dari audit yang akan dilaksanakan. Yang saya lakukan adalah A. Menyerahkan tugas tersebut kepada rekan dan mengatakan Anda tidak ingin terlibat. B. Menolak keinginan rekan saya karena khawatir Anda dikenai sanksi. C. Bersedia menerima permintaan rekan dengan senang hati demi divisi saya. D. Menolak permintaan rekan dan menyampaikan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang D adalah menolak permintaan rekan menyampaikan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Ini menyangkut dengan integritas, mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika. Jadi mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Ini nilainya 4. Yang A nilainya 2. Yang B nilainya 3. Ya, dan yang C nilainya 1. Lanjut, beberapa teman Anda di kantor rata-rata gemar memalsukan presensi kehadiran. Suatu ketika Anda ditawari oleh mereka untuk ikut dengan cara mereka. Sikap Anda: A. Tidak mau melakukannya sama sekali. B. Mempertimbangkan untung dan ruginya bagi saya. C. Ikut melakukannya sesekali. D. Melakukannya jika terpaksa. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, ya. Tidak mau melakukannya sama sekali. Nilainya 4. Lanjut. Suatu hari saya akan meminta tanda tangan atasan dan masuk ke ruangannya. Anda tidak sengaja melihat atasan sedang memanipulasi data penerima bantuan sosial di ruang kantornya. Sikap dan tindakan Anda adalah A. Membiarkannya saja karena bukan urusan saya. B. Memberitahu atasan bahwa hal tersebut tidak tepat. C. Mengingatkan atasan bahwa hal tersebut tidak baik dan meminta untuk bertindak jujur. Jika masih terus nekat melakukan maka Anda akan melaporkannya ke pihak berwajib. Atau D. Menegur atasan dan mengatakan bahwa lebih baik bekerja dengan cara yang halal. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Ya. Di option C ini menunjukkan sikap yang tegas dan peduli dalam menegakkan nilai-nilai integritas sebagai seorang pegawai. Saya merupakan seorang staf di suatu bidang pada sebuah instansi pemerintahan. Suatu hari saya diminta untuk oleh pimpinan kantor saya menghadiri workshop pembinaan kepegawaian di kantor Pemda Provinsi. Padahal di saat yang bersamaan saya memiliki tugas untuk mengerjakan laporan pertanggungjawaban yang belum begitu mendesak. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah A. Menghadiri workshop agar dapat terbebas dari tugas laporan. B. Mengerjakan laporan saja dan menolak workshop. C. Menghadiri workshop dan lanjut mengerjakan laporan setelahnya karena laporan belum harus segera dikumpulkan. D. Meminta rekan kerja untuk menghadiri workshop. Jawaban yang tepat adalah yang C. Workshop tersebut dan melanjutkan mengerjakan laporan. Ya. Yang A nilainya 3. Yang B nilainya 2. Dan yang D nilainya 1. Lanjut, saya merupakan ketua tim dalam sebuah proyek. Suatu hari, saya mengajukan draft laporan kegiatan proyek. Atasan menolaknya dan menganggap draft tersebut belum layak. Sikap saya yang paling tepat adalah
A. Menanyakan alasan yang detail ke atasan mengapa menolak draft tersebut. B. Segera memperbaiki draft bersama rekan satu tim dan mengajukan kembali ke atasan. C. Memperbaiki draft tersebut secepat mungkin walaupun sendirian. D. Meminta anggota tim yang memperbaikinya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Segera memperbaiki draft bersama rekan satu tim dan mengajukan kembali ke atasan. Ya, yang A nilainya 3, yang C nilainya 2, dan yang D nilainya 1. Lanjut, saat sedang bekerja, Anton tidak sengaja melihat dokumen atasan yang tercecer di ruang rapat. Sebenarnya dokumen tersebut bersifat rahasia, tapi Anton sangat penasaran untuk membacanya. Jika Anda adalah Anton, apa tindakan Anda? A. Merapikan dokumen tersebut karena sedikit berantakan tanpa berniat membacanya. B. Mengabaikan keberadaan dokumen tersebut dan fokus pada pekerjaan. C. Membaca sejenak isi dokumen itu, tapi kemudian meletakkan kembali sesuai pada tempatnya. D. Memindahkan dokumen tersebut ke ruang yang lebih aman dan menyerahkan kepada atasan ketika bertemu. Yang paling tepat adalah yang D. Memindahkan dokumen tersebut ke ruang yang lebih aman dan menyerahkan kepada atasan ketika bertemu. Ini termasuk ke integritas ya. Melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari. Yang A nilainya 3, yang B nilainya 2, dan yang C nilainya 1. Lanjut. Dalam upaya menegakkan tata tertib di lingkungan kerja dalam lingkup terkecil yang dapat Anda jangkau, apa yang Anda lakukan? A. Memberi pemahaman kepada rekan kerja mengenai tata tertib yang belum ia pahami. B. Mengusulkan kepada pimpinan agar menghukum pegawai yang terbukti melanggar peraturan. C. Mengusulkan kepada bagian kepegawaian agar lebih tegas menegakkan aturan disiplin pegawai. D. Mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa beratribut lengkap selama di lingkungan kerja. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yang D menunjukkan disiplin, ya. Konsisten, tertib, menepati janji, dan berkomitmen terhadap peraturan. Yang A nilainya 3, yang B nilainya 1, dan yang C nilainya 2. Sebagai pimpinan, Anda menerapkan kebijakan baru kepada seluruh pegawai untuk mengatasi pelanggaran disiplin yang belakangan terjadi di kantor Anda. Sebagai upaya untuk mendukung kebijakan tersebut, yang Anda lakukan adalah A. Meminta salah satu pegawai untuk memonitor pelanggaran disiplin. B. Memantau secara berkala melalui rapat evaluasi bersama seluruh pegawai. C. Mengingatkan seluruh pegawai melalui media spanduk yang dipasang di area kantor. D. Memberi sanksi yang tegas ketika terjadi pelanggaran. Jawaban yang paling tepat adalah memantau secara berkala melalui rapat evaluasi bersama seluruh pegawai. Yang selanjutnya, setelah mendengar aduan dari masyarakat, salah satu rekan Anda dipanggil menghadap pimpinan karena terindikasi KKN. Selama ini, Anda kurang menyukai sikap rekan Anda karena sangat kompetitif. Dan saat itu, Anda diminta menjadi saksi atas kejadian tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan sebatas yang saya tahu dengan seobjektif mungkin. B. Menjelaskan setiap detail yang saya ketahui dan merangkai bagian yang saya tidak ketahui berdasarkan asumsi saya. C. Memilih tidak memberi keterangan karena khawatir masalahnya berdampak pada saya. D. Memberi penjelasan yang memberatkan rekan karena saya yakin dia punya sentimen tertentu dengan saya. Jawaban yang paling tepat yang A, karena apa di situ? Ini juga tentang integritas ya, bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan faktanya ya. Yang B nilainya 3. Yang C nilainya 2 dan yang D nilainya 1. Lanjut. Sudah jadi kebiasaan bahwa di tempat kerja Anda banyak pegawai yang absen saat hari terjepit.
Saat itu keluarga Anda mengajak memanfaatkan momen tersebut untuk liburan. Sikap Anda: A. Memanfaatkan momen tersebut untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. B. Meminta izin atasan untuk tidak hadir di hari tersebut. C. Tetap masuk sesuai jadwal kerja dan pulang lebih dini sesuai kesepakatan bersama para pegawai. D. Mengikuti jadwal bekerja seperti biasa. Ya, yang di sini adalah bersikap disiplin, yaitu yang D. Mengikuti jadwal bekerja seperti biasa. Yang A nilainya 1, yang B nilainya 2, yang C nilainya 3. Anda menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di suatu daerah. Di kantor yang Anda pimpin, terdapat salah satu pegawai yang merupakan kerabat dekat kepala daerah. Pegawai tersebut seringkali tidak hadir di jam kerja. Anda sebetulnya sudah menasehati pegawai yang bersangkutan, namun Anda segan menegurnya karena kedekatannya dengan kepala daerah. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengadu kepada kepala daerah terkait perilakunya agar mendapat efek jera. B. Menerbitkan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada pegawai tersebut. C. Meminta pegawai lain memaklumi perilakunya karena pegawai tersebut memiliki kedekatan dengan kepala daerah. D. Memanggil pegawai yang bersangkutan ke ruangan Anda dan menasehatinya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah menerbitkan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada pegawai tersebut. Di sini juga berlaku integritas ya, mampu memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Ya, jawaban yang paling benar adalah yang B. Yang A nilainya 2, yang C nilainya 1, dan yang D nilainya 3. Nomor selanjutnya. Rara tergabung ke dalam satu tim kerja. Anggota tim tersebut terdiri dari beberapa divisi yang belum dikenali baik oleh Rara, sehingga ia merasa segan. Apa yang sebaiknya Rara lakukan? A. Fokus pada tugas yang diberikan. Aktif menyapa anggota lain dan mengenali mereka lebih dekat. C. Menunggu hingga ada anggota lain yang menyala lebih dahulu. D. Berusaha mengenali anggota lain meskipun dengan perasaan canggung. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Aktif menyapa anggota lain dan mengenali mereka lebih dekat. Di sini aspek kerjasama, mampu menjalin interaksi sosial untuk menyelesaikan tugas. Yang A nilainya 3, yang C nilainya 1, dan yang D nilainya 2. Selama ini Anda merasa kurang nyaman mengenakan banyak atribut yang melekat di seragam Anda. Suatu hari pimpinan Anda pergi ke luar kota dan Anda memiliki kesempatan untuk melepaskan atribut Anda. Yang Anda lakukan: A. Segera melepaskan atribut di seragam saya dengan catatan akan digunakan kembali ketika atasan sudah berada di kantor. B. Tetap fokus pada pekerjaan dan tidak merasa terganggu mengenakan atribut. C. Hanya berani melepaskan atribut jika ada rekan lain yang terlebih dahulu mengajak Anda. D. Mengenakan atribut seperti biasa namun melepaskannya ketika mendekati jam pulang kantor. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Tetap fokus pada pekerjaan dan tidak merasa terganggu mengenakan atribut ya, karena di sini bersifat disiplin, berkomitmen. Anda diminta oleh atasan untuk ikut agenda liburan bersama pegawai kantor yang lainnya untuk refreshing. Namun, tempat tujuan liburan tersebut adalah di pantai di mana Anda kurang menyukainya dan memiliki sedikit trauma di masa lalu. Sikap Anda terhadap ajakan atasannya itu: A. Menolaknya. B. Menerima ajakan tersebut dan berusaha menghilangkan trauma. C. Menerima ajakan atasan karena sebagai kesempatan untuk mengambil hatinya. D. Mempertimbangkan ajakan tersebut karena dihantui rasa takut. Jawabannya adalah yang B, ya, menerima ajakan tersebut dan berusaha menghilangkan trauma. Jadi kita harus bisa mengatasi masalah ya, serta mengambil keputusan yang bijak. Ya,
Selanjutnya, Sinta diberi tugas oleh pimpinan di kantornya untuk mewakili rapat tahunan kantor yang dihadiri oleh seluruh pegawai. Pada saat rapat, diperlukan pengambilan keputusan terhadap suatu hal dengan sesegera mungkin karena menyangkut nama baik kantor. Namun, saat itu pimpinan tidak bisa dihubungi karena sedang ada urusan keluarga. Sikap Sinta adalah A. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. B. Menunda dalam mengambil keputusan karena takut salah ambil keputusan. C. Mengambil keputusan karena sudah dipercaya oleh pimpinan. D. Berani mengambil keputusan selama tidak bertentangan dengan SOP dan kebijakan umum kantor. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya, di sini pengambilan keputusan itu menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan ya. Sini selama tidak bertentangan dengan SOP. Hari ini saat tiba di kantor, saya mendengar salah satu rekan kerja saya digosipkan oleh pegawai lain bahwa ia terlibat kasus penyelewengan uang kantor dalam jumlah yang besar. Tetapi rekan kerja tersebut kebetulan hari ini tidak masuk kantor. Sikap saya dalam menanggapi hal tersebut adalah A. Menjaga jarak dengan rekan kerja tersebut. B. Waspada dengan kelakuannya. C. Tidak langsung percaya dan mengkonfirmasi kebenarannya saat sudah masuk kantor. D. Bertanya kepada rekan lain yang ada di kantor mengenai penyebab terjadinya kasus tersebut dan membahasnya secara detail ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, tidak langsung percaya, kita konfirmasi dulu kebenarannya ya. Yang A nilainya 1, yang B nilainya 2, dan yang D nilainya 3. Bulan ini, Arina dipanggil oleh atasannya dan direkomendasikan untuk mengikuti tes kenaikan pangkat dalam jabatannya. Tes tersebut berlangsung selama 2 hari. Arina pun bersedia dan menyanggupinya. Kemudian, akhir bulan, saat tiba waktunya pengumuman tes, ternyata Arina tidak lulus di salah satu jenis substansi tes. Bagaimana sikap Arina dalam menghadapi hal tersebut? A. Marah dan kecewa kepada atasan yang sudah menyuruhnya ikut tes. B. Menerima hasil tersebut dan tetap loyal dengan tempat kerjanya. C. Menerima hasil tes walaupun sangat berat hati. D. Berusaha lapang dada dan mengambil ancang-ancang untuk mencari tempat kerja lain. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, menerima hasil tes tersebut dan tetap loyal di tempat kerja. Itu menunjukkan profesional sebagai seorang pegawai dalam berbagai situasi kondisi. Hari ini Anda merasa agak lelah setelah menyelesaikan pekerjaan. Padahal di hari libur besok, Anda ada janji untuk mengunjungi beberapa tempat wisata bersama rekan. Apa yang Anda lakukan? A. Membatalkan rencana tersebut dan berharap teman saya akan mengerti. B. Menghubungi teman dan meminta maaf karena Anda tidak bisa ikut serta dalam liburan. B. Menghubungi teman dan meminta maaf karena Anda tidak bisa ikut serta dalam liburan. C. Istirahat sedini mungkin di hari ini agar esok Anda lebih fit dan dapat turut serta dalam liburan. D. Menghubungi rekan dan meminta agar mengganti rencana liburan di lain hari. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, istirahat dulu, kemudian kita lanjut di pekerjaan besok gitu ya. Itu menunjukkan konsisten ya, menepati janji dan berkomitmen terhadap aturan. Ripki diberi tugas bersama timnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ripki melihat salah satu rekannya sedang kesulitan. Ia ingin membantunya, tapi pekerjaannya belum selesai. Apa yang dilakukan Ripki? A. Meninggalkan pekerjaannya dan segera membantu rekan yang kesulitan. B. Tetap fokus pada tugasnya dan meyakini kalau rekan dapat mengatasi masalah. C. Menginisiasi penyelesaian tugas secara berkelompok agar dapat membantu satu sama lain. D. Membantu rekan ketika selesai dengan tugasnya. Jawaban yang paling tepat adalah menginisiasi penyelesaian tugas
secara berkelompok agar dapat membantu satu sama lain ya. Membantu orang lain itu menyelesaikan tugas-tugas mereka serta mendukung sasaran timnya. Yang A nilainya 2, yang B nilainya 1, dan yang D nilainya 3 ya. Lanjut, saat mengadakan rapat evaluasi bersama, Anda menyadari bahwa tim yang Anda pimpin tidak berjalan maksimal dikarenakan kurangnya kepercayaan antar anggota tim. Sebagai ketua, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menambah anggota baru di dalam tim yang bisa mencairkan suasana. B. Berusaha memikirkan solusi terbaik agar tim dapat bekerja maksimal. C. Menekankan setiap anggota agar saling memberi informasi tentang dirinya dan aktif bekerja sama. D. Meyakinkan anggota tim bahwa pekerjaan dapat terselesaikan hanya jika mereka bekerja sama. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menekankan pada setiap anggota agar saling memberi informasi tentang dirinya dan aktif bekerja sama. Ya. Yang A nilainya 2, yang B nilainya 1, dan yang D nilainya 3. Di sini apa yang ditimbulkan yaitu aspek kerjasama. Ya. Jadi kelemahan anggota lain itu dilihat terus membentuk tim yang tepat sehingga ada antisipasi kemungkinan hambatan serta akhirnya bisa mencari solusi yang tepat ya. Saran Dila ditolak oleh rekan divisinya karena dianggap kurang relevan mengatasi masalah yang terjadi. Padahal menurut Dila, saran yang disepakati oleh tim tidak lebih baik dari saran yang ia berikan. Jika Anda Dila, apa yang Anda lakukan? A. Membuktikan kalau saran Anda lebih baik dari saran yang disepakati oleh tim. B. Menerima keputusan tersebut tapi hanya bekerja sekadarnya. C. Mendukung keputusan tim yang telah disepakati bersama. D. Tetap bekerja maksimal meskipun Anda merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Ini jawaban yang paling tepat adalah mendukung keputusan tim yang telah disepakati ya. Yang A nilainya 1, yang B nilainya 2, dan yang D nilainya 3. Lanjut. Anda berhasil menemukan aplikasi yang sangat sesuai dengan kebutuhan Anda menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang Anda lakukan adalah A. Menyelesaikan tugas terlebih dahulu, lalu memberitahu rekan manfaat aplikasi yang Anda gunakan. B. Memberi informasi aplikasi kerja yang efektif kepada rekan satu tim. C. Segera menyelesaikan pekerjaan dengan aplikasi tersebut agar menjadi orang yang tercepat. D. Fokus menyelesaikan pekerjaan karena setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Memberi informasi aplikasi kerja yang efektif kepada rekan satu tim. Ini berbagi informasi yang bermanfaat pada anggota tim yang lainnya. Yang A nilainya 3, yang C nilainya 1, dan yang D nilainya 2. Saat hendak pulang menuju rumah, Iwan rekan Riko meminta agar diberi tumpangan. Saat itu Riko mengetahui sedang terjadi razia oleh polisi lalu lintas di titik jalan tertentu yang akan Rio lewati. Rio sebenarnya khawatir karena Iwan tidak membawa helm. Di sisi lain, Iwan adalah orang yang sering menolong Rio selama ini. Jika Anda adalah Rio, apa yang Anda lakukan? A. Menolong Iwan namun memilih jalan alternatif yang bebas dari razia. B. Meminta maaf kepada Iwan karena hanya bisa mengantarnya sampai di titik jalan aman sebelum lokasi razia. C. Meminta maaf kepada Iwan dan menjelaskan Anda tidak bisa mengantarnya karena sedang terjadi razia. D. Menawarkan bantuan kepada Iwan dengan memesan ojek online. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, karena sedang terjadi razia. Ini harus bersikap disiplin, tertib ya, menaati peraturan. Jawaban yang A adalah 1, jawaban yang B adalah 2, yang C jawabannya nilainya 3 ya. Oke, sekian, terima kasih tentang soal-soal manajerial untuk hari ini. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.